Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Oke, Mas pada Kori, hari ini kita Mas Kori. benar-benar sharing session yang spesial karena seperti yang tadi sudah saya singgung, kita akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Jadi beliau ini adalah seorang profesional yang saat ini menjabat sebagai General Manager di Hotel Luminor Jakarta Kota dan juga Sidoarjo. Jadi beliau sudah berkecimpung di dunia hospitality perhotelan ini sejak Juni tahun 1993. Jadi kalau sekarang tahun 2021 sudah 28 tahun, luar biasa. Jadi beliau memulai karir di dunia hospitality perhotelan di Surabaya Hilton International sebagai akuntan, dan beliau hanya butuh waktu 1 tahun untuk jadi best employee di sana, di Surabaya Hilton, luar biasa. Dan sore hari ini kita beruntung sekali karena bisa langsung dapat mendengarkan sharing pengalaman beliau ya selama berkecimpung di dunia hospitality perhotelan ini, langsung di-sharing ke member Gen Sales Academy, luar biasa. Dan silahkan nanti rekan-rekan jika ada pertanyaan sambil beliau sharing, silahkan diketik di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab satu persatu seperti biasa. Oke, saya mau sapa dulu narasumber kita. Selamat sore Pak Sus. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat Iya. wabarakatuh. Oke Pak Sus. Ini Langsung saya saja kan Pak. kayaknya ada trouble dengan ini saya deh. Apa namanya? Gimana Pak? Video saya ada trouble nih. Oh videonya. Iya, ini kayak makanya tadi saya keluar sebentar, saya mau cek dulu. Karena video saya kok nggak bisa ya. Masih tetap nggak bisa ya? Tak si video setting dulu. Iya belum keluar nih videonya. Iya, makanya kalau nggak ngelihat saya kan nggak asik ya. Ini kayak orang di belakang layar gitu aja. Nah iya. Apa itu yang ngomong? Ada ini apa? Bentar Mas. Oke. Ya, sambil menunggu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau mungkin rekan-rekan sudah pernah menginap di Hotel Luminor atau Hotel 88 ya, itu Waringin Group, itu mestinya rekan-rekan sudah tidak asing lagi. Jadi di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Sidoarjo banyak sekali cabangnya. Jaringannya sudah sangat luas sekali, dan beliau ini adalah general manajernya. Jadi luar biasa, nanti ilmu yang beliau akan bagikan benar-benar akan sangat luar biasa sore hari ini. Mas Kori. Ini Ya. kayak nggak, kalau nggak ngelihat wajah saya nggak asik nih. kalau Iya cuma dengar suara saya kan nanti dikira ini nggak ada orangnya tapi ada ngomongnya gimana gitu ya. Nanti nggak ngelihat ini orangnya kayak apa gitu Mas Kori ya. Iya nanti. Ini kok Aduh. susah ini belum tak setnya nggak bisa ini kenapa ya kok. Fail to start the video camera, please select another video camera setting. Pak Sus pakai handphone atau laptop ya? Atau di kamera laptopnya ya? Tapi mestinya sih. Tak cek dulu ya. Ini kasihan rekan-rekan nanti nggak bisa lihat wajah saya. Ya, rekan-rekan yang belum on cam, silakan. Biar sama-sama saling kenal nih. Ini dari mana? Jakarta juga ya? Ini banyak Pak Sus. Kalau dari kebanyakan sih ya ada banyak juga di Surabaya, Jakarta, ada yang di cabang Kocop ini, ada di Medan. Ada berapa banyak rekan-rekan? Ada sekitar 43-an total. Oh, 43 ya? Iya. Oh, bagus. Nah, ini sangat bagus sekali ya, sharing session itu perlu memang ya. Betul sekali. Kadang-kadang kita bismillah kayaknya semoga ini udah bisa. Nah, mantap nih. Sudah kelihatan nih. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak Sus. Makanya nih aku jangan tak utek-utek sama.
Sambil tadi tak nyambi kerjaan tuh kan, hotelnya lagi rame juga ini ya. Iya, luar biasa. Luminor nggak pernah sepi, Pak. Saya pasti kalau Karena Luminor sendiri itu kan bahasanya kan bahasa Yunani, yang Oh iya. artinya adalah illuminate. Oh iya. Itu artinya mencerahi. Jadi setiap Mencerahi. ini ya mencerahi tamu-tamu yang datang, karyawan Mantap nih. gitu kan. Karena segala sesuatu kalau dibawakan dengan cerah itu hasilnya juga bagus gitu. Betul. Setuju sekali, Pak. Sesuatu yang bagus kalau sekarang gimana mau berhasil kalau jutek itu kan nggak akan bisa. betul. Lagi kayak penjualan gimana mau dapat tamu kalau jutek kan gimana, nggak bisa ya. Semuanya harus dibawa sekali. Dengan nuansa yang happy gitu kan. Kalau happy kan auranya kan transformasi ke tamu itu kan jadinya bagus gitu. Iya. Gitu. Siapa lagi nih rekan-rekan nih? Kalau sharing session ini mesti ya, Mas Kori ya? Iya, ini acara rutin Pak di Salesgen Academy setiap hari Selasa dan Jumat di jam yang sama, di jam 7.15 sampai jam 8. Tapi baguslah karena otak itu harus diisi dengan ilmu ya, jangan diisi sesuatu yang negatif kan. Ya. Betul. Itu kan seperti katanya the secret kan, the law of attraction kan, hukum ketertarikan. Betul sekali, Pak. Ya. Kalau kita menarik positif, maka semua positif akan muncul. Kalau menarik negatif, semua yang negatif akan muncul. Tergantung bagaimana cara kita memberikan serum otak kita. Kan cuma seperti itu aja ya. Betul, Pak. Oke, silakan Pak Sus, bisa langsung di-share materinya. Terima kasih rekan-rekan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan sukses buat kita semua. Ya, terima kasih Mas Kori yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya, ya. Karena Mas Kori sudah menghubungi saya berkali-kali gitu kan, tapi ya terlepas dari saya bisa tonda itu kan kadang-kadang kesibukan ya. Ya, apalagi kondisi saat pandemi ini kan betul-betul hotel itu kan suffering ya. Jadi hotel suffering, nah kita harus bisa struggle, berjuang bagaimana tetap eksis ya. Minimal bisa survive itu udah bagus dalam dunia perhotelan saat ini. Rasanya sih bukan dunia perhotelan saja ya, kalau melihat kondisi pandemi ini, semua terkena dampaknya ya, dari hulu sampai hilir. Ya, nah memang tugasnya sales sekarang berat, karena harus bisa memainkan peran ya, gimana caranya tetap ya minimal ada apa namanya pendapatan atau revenue yang bisa disampaikan ke direksi maupun pemilik ya. Seperti saya juga ini kan direksi nggak mau tahu nih hotelnya gimana, yang penting harus ada cash flow kan gitu, harus ada pendapatan gitu. Nah otomatis kita harus berpikir nih sekarang. Nah kalau kita berpikir mengenai pandemi, ya memang kadang-kadang kita paling gampang buat seorang sales atau penjual jadi alasan. Pak, kita mau jualan apa gitu kan? Sekarang kalau saya berbicara dari sisi hotel, PPKM apalagi orang tidak boleh mengadakan aktivitas, ya kan? Otomatis transportasi, traveling orang tidak akan ada lagi gitu, kecuali memang kondisi tertentu. Akan tetapi banyak hal yang kita harus kemas, misalnya kita bikin paket-paket kesehatan. Yang saat ini yang terjadi yaitu misalnya kayak repatriasi ya. Repatriasi adalah orang kedatangan dari luar negeri harus selalu nginep di hotel misalnya. Nah, itu salah satu hal yang bisa dikemas. Akan tetapi bukan itu aja, banyak cara yang kita bisa lakukan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini ya supaya tetap bisa survive gitu ya. Kalau saya boleh sharing gitu ya, kan ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Misalnya seorang sales, kadang sales itu juga pinter cari alasan ya. Oh iya Pak, karena pandemi jadi kita susah jualan. Nah, tapi belum struggle, belum berjuang, cuma karena sudah melihat kulitnya aja udah males, udah nggak mau berjuang. Jadi semakin banyak kita membuat alasan, semakin kita bisa menerima kenyataan bahwa kita itu gagal. Karena alasan itu akan membuat apa yang kita lakukan bisa jadi nggak bisa. Kan ada perbedaan orang sukses sama orang gagal itu cuma beda tipis. Kalau orang gagal melihat peluang menjadi masalah, kalau orang sukses melihat masalah jadi peluang.
Ya, jadi cuman tergantung daripada sudut pandang kita saja. Nah, seperti saya sampaikan tadi kan ada masalah sales soft skill buat seorang sales ya. Karena perusahaan tetap membutuhkan sales ya. Ujung tombaknya perusahaan itu adalah sales. Akan tetapi bukan berarti sales harus bisa pinter mencari alasan untuk tidak bisa pick up. Ya, mungkin hal yang terpenting saya sih sharing-sharing saja ya. Beberapa poin seorang salesperson ya. Soft skill-nya harus dimiliki itu adalah salah satunya adalah yang ada di communication skill itu adalah listening skill ya. Ya, listening skill kalau saya bilang kadang-kadang apalagi era milenial, saya tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang banyak karyawan startup itu generasi milenial ya. Generasi milenial itu adalah generasi mudi. Percaya tidak percaya. Generasi yang paling gampang dipengaruhi dengan hati nurani. Ketika hati nurani tidak suka, tidak suka. Karena saya juga punya beberapa staff yang rata-rata orang milenial itu susah-susah gampang. Generasi milenial itu orangnya pintar-pintar. Ya, tapi kebanyakan mudi. Makanya kalau punya salesperson karyawan yang era milenial itu hati-hati cara mengelolanya. Mereka pintar, tapi mereka perlu untuk dikasih tantangan juga. Nah, kalau saya bilang tadi ada berapa poin, saya nanti sebutkan 5 poinnya untuk salesperson ya, soft skill-nya. Yang pertama itu mendengarkan. Kadang-kadang seorang sales itu tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Kalau yang di sini, yang di produknya apa, Mas Kori? Produknya kalau di kita ada mesin kasir, barcode, ada juga cetak kartu, Pak Sus. Oh, cetak kartu ya, tapi bukan Iya. Yukat ya, bukan Yukat ya. Yukat juga ada, bergabung juga di sini. Oh, bergabung ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya lihat bahwa satu saya sampaikan tadi adalah mendengarkan. Mungkin orang sudah tahu ya bagaimana cara mendengarkan. Baik. Kadang-kadang kita ini apa yang kita inginkan itu tidak disinergikan dengan apa yang keinginan tamu. Kadang-kadang apa yang disampaikan tamu itu juga tidak menjadi suatu concern buat kita. Misalnya ada keluhan tamu menyangkut masalah produk-produk spesifikasi whatever namanya. Kadang-kadang malah tamu yang dianggap tidak mengerti akan produk. Ya. Nah, penting seorang sales mendengarkan karena dengan mendengarkan kita akan bisa mengambil apa sih kelebihan dan kekurangan produk kita. Jadi kalau saya pikir jangan menjadi sales yang hanya jual produk putus. Kenapa? Kalau kita mau maintain yang namanya produk, kita harus berpikir bahwa jangan hanya closing. Yang saya sering dapatkan ya seorang sales yang penting pokoknya closing, salah satunya adalah bukan menjelekkan insurans ya. Insurans itu yang penting closing. Gimana caranya closing? Ya sudah, tanpa mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Pokoknya yang penting closing aja. Sama dengan saya di hotel juga sama. Di hotel itu saya kadang-kadang kalau ikut tim sales call, itu kadang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh tamu. Yang penting pokoknya jualan. Ya, nah itu tidak boleh. Mendengarkan adalah poin yang paling penting buat seorang sales karena dengan mendengarkan mereka akan bisa mengambil apa yang disampaikan oleh klien dan disampaikanlah kepada manajemen tentang kekurangan-kekurangan produk. Itu penting. Ya. Jadi kadang-kadang itu anak sales kalau udah tamu mengeluh dibilang iya memang tamunya cerewet sih. Nggak boleh. Karena kalau ada keluhan itu otomatis ada sesuatu yang tidak jalan. Ya, perlu diketahui kalau ada keluhan itu termasuk ada yang tidak jalan. Ya, nah makanya sales harus mempunyai listening skill yang bagus. Ya, seorang sukses selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh tamu. Jadi jangan sampai bilang oh ini saya sales handal. Ya belum tentu juga ya, tapi kalau kliennya ketemunya lebih handal, kalian semua juga tidak akan bisa mendapatkan deal project ya, gitu loh. Terus yang kedua, nanti kalau ada pertanyaan dicatat aja ya kita sharing. Namanya sharing session ya. Jadi series sampai selesai. Ya, betul, jadi Pak. jangan terlalu gimana-gimana namanya sharing. Bisa saja rekan-rekan di sana lebih pintar dari saya bisa jadi. Mungkin kalau saya sharing pengalaman gitu ya. Terus yang kedua kita harus fokus pada solusi. Ya.
Kadang-kadang kalau ada dari mendengarkan, sudah akhirnya kita ngambil keputusan, ya memang tamunya memang cerewet, banyak omong. Sama dengan di hotel juga, bidang industri jasa, produk itu sebenarnya sama. Produk itu juga ada jasanya, ya. Tidak hanya produk seperti yang dijual oleh timnya Pak Benny, ada eh, Yukat gitu ya. Ada apa lagi itu 3 kan, saya lupa itu kan, karena udah terlalu lama ya. Nah kalau saya bilang fokus pada solusi, jadi kita harus tetap bisa meningkatkan komunikasi yang bagus kepada pelanggan. Kalau orang itu mendengar listening skillnya nggak bagus, ya otomatis pengambilan keputusan solusi pasti nggak nyampe. Kenapa? Bagaimana sekarang kita bisa mengambil keputusan atau fokus pada solusi kalau kita sendiri tidak mempunyai listening yang bagus. Jadi ketika kita bisa mendengarkan, kita mengolah cara berpikir kita untuk menjadikan sebuah solusi. Ya, saya tahu sih kadang-kadang antara sales sama bagian produksi, kadang-kadang sales hanya menjual. Begitu ditanyain, ini kenapa kendalanya ini tuh? Ah, mohon maaf Pak, saya bukan seorang teknisi, itu salah. Seorang sales juga harus tahu bagaimana cara kerja sebuah alat atau mesin. Pernah saya juga dengan waktu saya Pak Benny itu ya di masalah mesin kasir, justru sering diajarin trading mengenai bagaimana cara kerja mesin kasir. Kenapa? Kalau kita punya sales yang multitasking, ya tidak hanya menjual, tapi ketika mesin itu ada rusak, salesnya juga bisa memberikan solusi. Itu bagus juga. Artinya apa? Sales ini tidak hanya jago menjual, tapi dia juga jago bagaimana cara kerja mesin. Rasanya gitu ya Mas Kori ya. Semua kan diajarin ya product knowledge ya Mas Kori. Iya, betul. Product knowledge Ya, penting banget, Pak. Betul. betul. Jadi jangan remehkan product knowledge, jangan hanya closing, yang penting jualan selesai putus jangan. Karena kita tidak menjual putus, kita menjual continue atau menjual berkesinambungan. Kalau Anda menjual putus sama dengan Anda tidak memaintain repeat order, selesai. After sales-nya enggak ada lagi, padahal nggak boleh. Ya, itu kan harus berkesinambungan. Ya. Terus yang ketiga, mengawali, menyapa dan mengakhiri dengan baik dan benar. Jadi apakah kita yakin prospek ini melakukan pembelian atau tidak? Itu tetap kita harus melakukan komunikasi dengan benar. Kadang saya dapatkan ya seorang sales ketika mereka orang tidak jadi beli gitu ya. Awalnya baik-baik sih. Selamat pagi Bapak, selamat siang. Semuanya ditata rapi cara ngomongnya. Tapi begitu tidak jadi beli, mereka mengakhirinya dengan kata-kata yang tidak bagus. Padahal calon klien yang belum beli, belum tentu itu nggak beli. Kenapa? Kadang-kadang seorang klien itu impress atau tertarik dengan cara sales tadi yang menyampaikan sebuah produk. Bisa jadi orang itu nggak beli, tapi calon klien itu punya pemikiran yang positif mengenai sales tadi. Suatu saat mungkin calon klien yang nggak beli ada temennya yang butuh. Oh iya saya ingat, saya punya teman sales nawari saya, dia bagus cara menyampaikannya. Tapi karena saya nggak beli, nah coba saya sampaikan ya. Nah itu bisa jadi nanti bisa jadi seperti itu. Oke saya sampaikan nomor teleponnya ini bisa kamu telepon. Ya, nah makanya kenapa soft skill sales itu penting sekali. Kadang-kadang kita merekomend soft skill, ya udah yang penting saya jualan nggak bisa. Ya di semua lini ya, baik di jasa, di produk semuanya itu berlaku. Ya, jadi cara kita berbicara itu penting. Kadang-kadang kita ini tidak menghargai calon klien. Padahal calon klien itu kan aset kita. Makanya data bank itu kan mahal. Ya, sampai data bank dibeli orang itu karena apa? Karena punya potensi untuk penjualan semakin banyak. Apalagi sekarang eranya digital. Kita ngeblas pakai WA, kalau kita nggak punya data bank bagaimana? Nggak bisa. Nah, tapi bukan berarti semua penjualan itu dilakukan dengan online. Offline pun juga bisa, tapi kan sekarang pandemi jadi dibatasin. Tim saya pun juga sama, kalau ke kementerian government itu sekarang juga sudah harus menunjukkan apa namanya peduli lindungi vaksin dan segala macam. Tetap offline bisa. Cuman kadang-kadang online itu tidak meyakinkan ketika kita tidak yakin ya penjualan mungkin tidak akan disampaikan.
Tapi kalau kita bisa ketemu, bisa prospek, itu mungkin kita lebih yakin ya. Gitu. Terus yang selanjutnya yang keempat itu bisa membaca bahasa tubuh. Kadang-kadang kita maksa orang untuk beli atau maksa orang untuk closing. Nah, kita harus pinter juga. Makanya seorang sales itu harus bisa menganalisa dari anggota cara mereka, tubuh tamu itu bagaimana menolak atau bagaimana. Itu kadang-kadang kalau tamu itu melihat dari sisi casing. Ini sering kalau saya lihat ya, orang-orang, saya sering juga belanja ke toko karena kalau orang penampilannya bagus segala macam, mereka dilayani dengan bagus, dengan ramah. Tapi kalau mereka pakai celana pendek, seolah-olah tidak punya uang, mereka tidak layani. Padahal tidak boleh. Semua yang datang ke tempat kita ialah tamu. Either dia punya uang atau tidak. Kalau orang datang itu adalah customer yang prospek. Ya, sama dengan di hotel. Ini sharing saja ya. Kita harus tahu decision maker. Ya, decision maker. Nah, sekarang kita sharing aja ya. Jadi jangan saya banyak omong juga ya. Seandainya dari rekan-rekan semua ini suami istri kerja. Ya. Terus di rumah setiap hari anak-anak kita itu dengan pembantu. Ya, dengan pembantu. Nah, ketika Sabtu Minggu atau Minggu itu libur nih, ya, kira-kira menurut rekan-rekan semua nih, ya, siapakah pengambilan keputusan untuk pergi ke sana atau kemari? Kira-kira siapa? Sharing ke anak, ke adik-adiknya atau ke anak-anaknya. Jadi pembantu saat ini kan lebih dekat sama anak-anak ya daripada orang tua karena orang tuanya kerja semua. Nah, anak-anaknya dekat sama pembantu. Nah, ketika anak-anak ditanya kira-kira kita mau berlibur kemana? Siapakah pengambilan keputusan yang paling dominan? Bisa nggak? Ada yang bantu saya nggak? Silakan rekan-rekan. Ini true story, cerita beneran cerita. True story ini. Ya, true story. Jadi bukan apa ya, bukan sesuatu cerita. Istri, Pak. Kenapa? Ada yang jawab istri itu, Pak. Istri. Pak Hansen. Siapa lagi? PMKO. Yang Pembantu, lainnya? Pak Sus. Pembantu. Pembantunya. Pembantu. Tuh, Pak. Siapa tadi bilang pembantu tuh? Saya Pak Sus, Tito, Pak Pak. Tito. Pak Tito Yukad. Pembantu, ya. Terus siapa lagi nih? Ada Mbak Nadifa, pembantu. Pak Slamet, anaknya. Ya. Terus siapa lagi nih? Sharing aja ya. Gak ada yang salah, gak ada benar karena itu semua berdasarkan pengalaman. Silakan rekan-rekan. Ya, dan nanti juga akan saya sampaikan pengalaman yang terjadi di hotel rata-rata siapakah decision maker-nya. Gitu loh. Terserah siapa, ada yang pembantu, tapi yang penting jangan tetangga ya, karena tetangga nggak ikut campur gitu ya. Ya kan, tetangga nggak ikut campur, ada suami, terserah silakan. Tidak ada yang salah karena yang namanya sharing itu adalah berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Jadi rekan-rekan nggak usah takut, nanti aku salah, nggak ada di sini, tidak ada ujian soalnya kan kita bahasanya kan sharing. Kalau sharing itu jangan pernah ada yang merasa bersalah dan jangan ada merasa benar karena bisa jadi menurut saya salah, menurut Anda benar bisa jadi karena namanya sharing gitu kan. Iya. Ya. Jadi justru kita ini kenapa harus sering sharing karena pepatah ilmu padi bahwa padi itu mengelupas kulitnya karena gesekan dengan temannya. Ya, sama dengan sharing session. Kalau orang mau pinter, dia harus sering berbagi sama